Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lintas Arta Alexa akan melakukan demonstrasi aplikasi telemedicine, di mana kami telah mengembangkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama dalam bentuk mobile, seperti yang terlihat di sebelah kanan layar, lalu kemudian dalam bentuk aplikasi web seperti yang ini yang tampilkan. Saya akan mendaftarkan pasien dari sisi versi mobile gitu ya, yaitu dia akan melakukan klik pendaftaran di sini, lalu kemudian memilih jadwal dokternya, katakanlah dokter Wardah di hari Rabu, terus kemudian dilakukan klik daftar konsultasi. Nah, kalau data-data ini adalah data yang dapat di-customize, dapat kustomisasi apakah ingin ditampilkan atau tidak. Saya akan melakukan daftar konsultasi, kemudian melakukan proses pembayaran. Pembayaran di sini saya akan melakukan pembayaran yang sifatnya pembayaran manual, untuk menggambarkan bahwa aplikasi ini bukan hanya aplikasi yang khusus digunakan member Alexa, tapi dapat digunakan oleh seluruh pasien rumah sakit, baik dia pasien Alexa maupun pasien non Alexa. Di sini contohnya saya akan melakukan, katakanlah ya, saya sudah melakukan transfer, saya foto bukti transfernya, yang kemudian nanti akan dilakukan konfirmasi oleh verifikasi oleh bagian admin. Saya akan upload di sini. Verifikasi di admin, saya akan login sebagai admin, yaitu melakukan proses verifikasi pembayaran telekonsultasi. Di sini sudah muncul datanya, kemudian lakukan verifikasi. Setelah pembayaran diverifikasi, maka langkah selanjutnya adalah pasien melakukan proses asesmen, pengisian asesmen, yaitu tentang kondisi dirinya. Dimulai dari berat badannya berapa gitu ya, katakanlah berat badannya 60, terus kemudian tinggi badannya 170, tekanan darahnya katakanlah 100/75, lalu suhu tubuhnya katakanlah 39, dia merasakan demam, kemudian apakah dia perokok, apakah dia peminum alkohol, apakah dia pernah kecelakaan, apakah pernah dirawat gitu ya, dan apakah pernah dioperasi. Nah, kemudian di sini diteruskanlah keluarnya apa, katakan keluarnya demam menggigil dengan linu. Setelah itu lakukan simpan asesmen. Nah, ketika sudah simpan asesmen, maka langkah selanjutnya adalah dokter melakukan calling pada pasien. Di sini ada data-data pasien yang akan melakukan konsultasi. Pasien tadi adalah pasien Asep, ya. Lalu dia melakukan proses aksi mulai. Nah, di sini akan muncul screen-nya. Lalu kemudian asesmen yang telah diisi oleh pasien tersebut, dokter melakukan calling pasien. Calling tersebut akan memunculkan notifikasi pasien, lalu pasien melakukan proses terima, ya. Terus kemudian di sini ada informasi isi asesmen yang tadi. Kalau memang tidak ada perubahan, maka klik simpan asesmen. Maka terjadilah komunikasi dua arah antara dokter dengan pasien gitu ya, di mana pasien itu nanti akan melakukan proses penjelasan tentang kondisi dirinya. Oke, ini tampilan pasien dan dokter, di mana yang besar itu adalah tampilan lawan bicaranya. Kalau dari sisi saya ini adalah pasiennya, dari sisi pasien adalah dokternya. Saya akan lanjut memberikan pengisian terhadap diagnosa ketika memang didapatkan keterangan dari pasien dengan demam tersebut, lalu menceritakan kondisi-kondisinya, terus kemudian dia melakukan pengisian resep dokternya gitu ya. Katakanlah diberikan albendazole dengan minumnya 3 kali 1 sesudah makan, lalu dilakukan simpan. Di sini juga pasien dan dokter dapat melakukan proses chatting, yaitu pengiriman pesan, yaitu ya, dari pasien. Dari sisi pasien juga dapat melakukan proses, ya dokter. Lalu katakanlah pasien pernah melakukan pemeriksaan di luar rumah sakit, misalkan
katakanlah seperti inilah, ini hasil pemeriksaannya, maka dokter juga dapat melihatnya seperti ini, ya. Kemudian kalau memang dirasakan sudah selesai proses untuk telekonsultasinya, maka dokter melakukan mengakhiri panggilan gitu ya. Di mana otomatis panggilan ini mengakhiri dan juga akan menutup dari layar skrin pasien. Yang selanjutnya itu pasien menunggu resep yang diberikan oleh dokter. Nah, di sini berfungsilah tugas seorang farmasi apabila belum dilakukan ini ya integrasi dengan CMS, maka farmasi melakukan pengecekan apakah obat tersebut ada atau tidak gitu ya. Jikalau obat tersebut ada, maka dilakukan verifikasi dan data ini akan dikirimkan kepada admin rumah sakit untuk menambahkan biaya pengiriman obatnya gitu ya. Nah, di sini ada pengiriman obat, lalu biaya pengiriman yang pasien Asep tadi gitu ya dengan albendazole, maka dilakukan pilih submit biaya. Nah, submit biaya ini apa namanya? Katakanlah alamat pasien itu dia tadi belum mengisi, dia akan mengisikan di sini Jalan Kemuning nomor 1 Jakarta Barat katakanlah ya. Lalu kemudian masukkan biaya pengiriman gitu ya. Biaya pengiriman katakanlah sebesar 17.000. Setelah itu disimpan, oke. Setelah disimpan dilakukan kirim. Nah, setelah dilakukan kirim di sini, maka akan menjadi sebuah tagihan kepada pasien. Data itu akan muncul di dalam resep dokter. Nah, seperti ini ya. Tadi kan ke dokter Wardah yang di hari ini 167.000. Yang mana 167.000 tadi itu harga obatnya 150 dan biaya pengiriman 17.000. Lalu dia melakukan pembayaran lagi. Sekarang pembayaran itu katakanlah dia tadi mengambil foto menggunakan kamera biasa dan dia tinggal mengupload dari file galerinya yang sudah ada. Misalkan seperti ini. Lalu dilakukan klik upload bukti pembayaran. Kalau sudah, maka akan muncul di admin. Di sini pembayaran diupload gitu ya. Nah, kemudian ada menu di pembayaran lalu pembayaran obat. Oke. Nah, di sini sudah muncul pembayaran obat tadi. Kalau dikatakan ternyata oh ya sudah verifikasi, melakukan verifikasi sehingga dia akan muncul di pasien sudah terbayarkan gitu ya. Nah, di sini ada menu namanya rekam medis untuk menampilkan detail-detail terhadap telekonsultasi yang pernah dilakukan pasien terhadap dokter seperti ini. Nah, langkah berikutnya bagi sisi rumah sakit yaitu melakukan pengiriman obat di sini. Gitu ya. Kirim, maka selesailah satu alur pengobatan dan pasien juga sudah selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.